Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bukunya yang terkenal Al-Kamil fit Tarikh, sejarawan Ibnul Asir menulis tentang kejadian pada tahun 617 Hijriah atau sekitar tahun 1220 sampai 1221 Masehi. Kata-kata yang dia tulis benar-benar mengerikan. Dia mengatakan, "Aku selama bertahun-tahun enggan menulis tentang peristiwa ini, saking dahsyat dan menyakitkannya. Siapa yang sanggup menulis berita duka atas Islam dan kaum muslimin? Andai ibuku tidak melahirkanku, andai aku mati sebelum ini dan hilang tak berbekas." Kenapa wahai Abu Hamid? Apa sih yang sebenarnya terjadi pada Ibnul Asir sehingga beliau berkata demikian? Mari kita bahas. Sebelum menjelaskan peristiwa itu, Ibnul Asir menjelaskan asal-usul kemunculan bangsa Mongol dari negeri mereka hingga sampai ke wilayah Muslim. Beliau menyebut kemunculan mereka sebagai bencana yang belum pernah terjadi dan belum pernah disaksikan dunia dan tidak akan pernah terjadi lagi kecuali kalau muncul Ya'juj dan Ma'juj sebelum datangnya kiamat. Dia berkata bahwa bahkan Alexander Agung yang juga seorang penakluk masih punya kepedulian terhadap pembangunan peradaban, tetapi bangsa Mongol tidak menyisakan apapun, bahkan janin dalam kandungan pun mereka bunuh. Peristiwa yang dimaksud adalah pembantaian di kota Samarkand di awal tahun 617 Hijriah. Pasukan Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan menang melawan tentara kota tersebut. Mereka masuk, kemudian membunuh semua laki-laki, memperkosa dan menawan para perempuan, menjadikan anak-anak mereka budak dan tentara Mongol, merampas harta benda, lalu membakar kota sampai rata. Mengapa mereka begitu kejam dan tidak hanya merampok saja kemudian pergi? Kenapa harus dihancurkan semuanya? Bahkan sebulan sebelumnya kota Bukhara menyerah tanpa perlawanan. Mereka mengatakan, "Kami serahkan kota ini, kami menyerah. Tolong tinggalkan kami dengan damai." Tapi ternyata menyerah pun tidak menyelamatkan mereka. Penduduknya tetap dibunuh dan kota pun hampir musnah total. Maka intinya baik melawan ataupun menyerah sama saja akhirnya, yaitu kematian. Genghis Khan sendiri membenarkan perbuatannya dengan pidato di depan penduduk Bukhara. Dia mengatakan, "Aku adalah azab Allah di bumi. Kalau kalian bukan seorang pendosa, Allah tidak akan mengizinkan aku menghukum kalian." Lihatlah, pertama kali dalam sejarah seorang penjagal menyalahkan korbannya. Dan pena Ibnul Asir saat menulis itu pun tidak lagi seperti pena sejarawan biasa. Itu adalah tulisan dari seseorang yang sedang menangis. Sakit yang beliau rasakan saat mencatat tragedi ini bukan semata karena apa yang sudah terjadi, tapi juga karena takut akan apa yang akan terjadi. Ibnul Asir meninggal di Mosul pada tahun 1233 Masehi, dan dia tahu bahwa hanya tinggal menunggu waktu hingga seluruh Irak dikuasai Mongol. Dan benar saja, tahun 1258 pasukan Mongol di bawah cucu Genghis Khan bernama Holago menghancurkan Baghdad dan meruntuhkan ibu kota kekhalifahan Islam tersebut. Bisa dibilang pada abad ke-13 Masehi, orang-orang melihat bangsa Mongol seperti bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, banjir. Mereka tidak bisa dilawan, tidak bisa dihentikan. Bahkan jika Anda menyerah, Anda tetap akan mati. Satu-satunya yang bisa dilakukan orang waktu itu hanyalah takut dan berdoa. Sekarang mari kita tinggalkan dunia Islam sejenak dan berjalan ke belahan dunia lain. Bukan Amerika, karena waktu itu Amerika belum ditemukan oleh orang Eropa, tapi kita pergi ke Inggris antara tahun 1387 sampai 1400, sekitar 170 tahun setelah pembantaian Samarkand. Saat itu Inggris sedang dilanda wabah Black Death atau maut hitam, penyakit pes menular dengan sangat cepat dari Asia. Lalu apa hubungannya wabah di Inggris dengan Mongol di Asia Tengah? Nah ini dia, penyakit itu menyebar ke Eropa lewat jalur perdagangan dan pertempuran. Salah satu cerita yang terkenal mengenai wabah ini ialah bahwa Mongol melempar mayat-mayat yang terinfeksi pes ke kota pelabuhan Kava di Ukraina. Dari sana,
penyakit menyebar ke seluruh Eropa. Maka Mongol adalah pelopor perang biologis. Tentu saja orang Inggris waktu itu tidak tahu semua ini. Mereka hidup terisolasi. Bahkan setengah penduduk London meninggal karena penyakit ini. Bayangkan 50% dari satu kota. Saat itu ada penyair Inggris bernama Geoffrey Chaucer menulis tulisan dengan judul The Canterbury Tales. Dalam salah satu ceritanya dia menggambarkan Raja Mongol yaitu Genghis Khan yang mereka sebut Kembins Khan sebagai tidak ada yang setara dengannya di zaman itu. Tidak ada raja yang melebihi dia dalam apapun. Dia pemberani, bijaksana, dan kaya raya. Bayangkan Genghis Khan si pembantai Bukhara dan Samarkand digambarkan sebagai raja hebat oleh Eropa pada waktu itu. Anda mungkin mengatakan, pasti sekarang sudah berbeda. Kita hidup di zaman internet. Semua orang tahu dia pembunuh massal. Tapi menurut peneliti dari Universitas Manchester, Batuhan Aksu, sampai sekarang Genghis Khan masih menjadi sosok kontroversial. Citra dia tergantung pada identitas nasional masing-masing orang. Bahkan hingga hari ini masih banyak situs dan institusi ternama yang justru memuji sisi positif Genghis Khan. Misalnya buku berjudul Genghis Khan The Making of the Modern World yang terbit tahun 2004 oleh Jack Weatherford. Buku ini mendukung gagasan bahwa Genghis Khan punya pengaruh positif terhadap dunia modern kita. Maka si pembantai Genghis Khan itu punya sisi positif. Benarkah begitu? Sebelum kita jawab pertanyaan itu dan memahami sudut pandang para sejarawan, mari kita mulai dari awal kisahnya. Seperti apa sebenarnya kisah Genghis Khan ini? Bagaimana dia berkembang dari sosok yang tadinya tidak dikenal menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai. Kisah kita dimulai sekitar tahun 1162 Masehi di lereng Gunung Burkhan Khaldun. Gunung ini ada di Mongolia dan diyakini sebagai tempat kelahiran sekaligus tempat dimakamkannya Genghis Khan. Gunung ini begitu suci bagi bangsa Mongol sampai-sampai UNESCO menetapkannya sebagai situs warisan dunia. Nama asli Genghis Khan adalah Temujin. Saat dia berumur 9 tahun, ayahnya diracun dan dibunuh oleh klan Tatar. Lalu bukannya Tatar dan Mongol itu sama saja? Ternyata dua kata tersebut berbeda. Mongol dan Tatar adalah dua suku bangsa nomaden yang hidup di padang rumput Mongolia, Asia Timur. Barulah nanti setelah Temujin berhasil menyatukan keduanya, mereka pun bertempur bersama. Istilah Tatar sendiri sering digunakan untuk menyebut semua bangsa Asia Tengah, dan itu yang membuat sejarawan Muslim seperti Ibnul Asir menyebut Mongol dengan istilah Tatar. Ayah Temujin bukan cuma kepala suku biasa, tetapi pemimpin aliansi suku Mongol bernama Khamak Mongol. Ini bukan negara dalam arti formal, tetapi semacam koalisi atau persekutuan antar suku Mongol. Waktu Temujin masih bocah 9 tahun, hidupnya tidak seperti anak kecil biasa. Dia sudah menikah di usia 9 tahun. Keluarga Temujin mengalami masa sulit dan tidak stabil selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya Temujin tumbuh dewasa dan mencari perlindungan kepada sahabat lama ayahnya sekaligus saudara angkatnya, pemimpin suku Kerait, yaitu suku non-Mongol yang tinggal di wilayah Mongolia. Temujin juga meminta bantuan sahabat masa kecilnya Jamukha, yang juga saudara angkatnya. Bersama-sama mereka berhasil mengalahkan suku Merkits, suku lain di wilayah Mongolia. Ringkasnya, setelah perjalanan panjang itu, Temujin menjadi pemimpin sukunya, yaitu suku Borjin, dan Jamukha menjadi pemimpin sukunya sendiri, yaitu Jadaran. Apa yang terjadi setelah itu? Dari tahun 1186 hingga 1196 tidak ada catatan jelas tentang kehidupan Temujin. Tapi saat cerita dibuka kembali, Temujin sudah berada dalam posisi yang berbeda. Jamukha, sahabat masa kecil, berbalik menyerang Temujin. Temujin pun mencari bantuan dari teman ayahnya yang dulu merawatnya, yaitu Toril. Tetapi dia juga akhirnya menjadi musuh. Itu adalah masa penuh konflik dan perang antar suku, dengan aliansi yang rapuh yang terbentuk dan bubar terus-menerus.
Tapi dari semua konflik ini, akhirnya Temujin menjadi sosok yang tangguh dan berhasil menyatukan padang rumput Mongolia dan seluruh suku di sekitarnya pada tahun 1206. Saat itulah dia diberi gelar Genghis Khan. Khan artinya pemimpin, Genghis berasal dari bahasa Turki kuno, berarti samudera atau luas seperti laut. Bukan dalam arti harfiah karena Mongol negara tanpa laut, tapi maksudnya adalah kekuasaannya meluas sejauh lautan alias mendunia. Dan memang benar wilayah kekuasaan Genghis Khan membentang dari Samudra Pasifik sampai ke Laut Kaspia, melewati Armenia dan Azerbaijan. Semua itu terjadi hanya dalam waktu sekitar 20-21 tahun. Kemudian anak-anak dan cucu-cucunya memperluas kekuasaannya hingga ke Kekaisaran Mongol, menjadi kekaisaran daratan terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Lebih besar dari kekaisaran manapun termasuk Amerika, Inggris, atau Spanyol. Ada dua cara utama yang digunakan Genghis Khan saat menyatukan Mongol. Yang pertama adalah meritokrasi atau sistem berdasarkan kemampuan. Dia memilih pemimpin militer bukan berdasarkan asal bangsawan, tetapi berdasarkan kemampuan nyata. Siapapun bahkan dari kalangan miskin bisa naik pangkat asal menunjukkan bakat. Ini membuat banyak orang setia kepadanya dan bergabung dalam pasukannya. Yang kedua adalah intelijen atau spionase. Sebelum menyerang musuh, dia mengumpulkan semua informasi sebanyak mungkin dan memata-matai lawannya. Ada dua taktik lagi yang muncul saat dia menyerang Tiongkok. Tunggu dulu, berarti dia belum beristirahat. Meskipun sebelumnya sudah menguasai Mongol. Tidak ada waktu, dia harus menyerang Cina duluan sebelum Cina menyerangnya. Semacam prinsip makan dulu sebelum dimakan. Waktu itu Cina tidak dipimpin satu kekuatan tunggal, tetapi terbagi menjadi 3 kerajaan. 1 di selatan dan 2 di utara. 2 kerajaan di utara inilah yang jadi target Genghis Khan. Salah satunya adalah Xia Barat dan yang lain dikuasai oleh dinasti Jin. Dinasti Jin sering ikut campur dalam urusan internal Mongol, memecah belah mereka dengan uang dan janji agar mereka tidak pernah bersatu. Karena itu Genghis Khan memutuskan untuk menyerang Xia Barat lebih dahulu, karena menurutnya Jin dan Xia saling membenci. Maka Jin tidak akan membantu Xia, dan karena Xia lebih lemah, lebih mudah dikalahkan duluan. Strateginya berhasil, tapi saat itu pasukan Mongol belum menguasai teknologi pengepungan. Mereka hanya mengepung kota dengan duduk-duduk di luar kota bersama kuda dan rumah tenda mereka. Karena sudah terbiasa hidup di padang rumput, mereka bisa menunggu berbulan-bulan sampai kota kehabisan makanan dan menyerah. Tetapi lama-kelamaan strategi itu membuat mereka lelah karena kota-kota di Cina banyak sekali. Masing-masing memiliki tembok kuat dan persediaan logistik yang besar. Maka Genghis Khan mengubah strategi mereka. Genghis Khan menawan insinyur-insinyur Cina dari kota-kota yang berhasil ditaklukkan dan menawari mereka bergabung untuk membuat alat pengepungan seperti ketapel besar dan alat-alat lainnya. Dia bahkan menyuruh para insinyur ini mengalihkan aliran sungai agar memutus pasokan air ke kota yang dikepung. Ada satu strategi lagi yang digunakan, yaitu perang psikologis. Setiap kota yang melawan atau tidak mau menyerah, Genghis Khan akan membalas dengan kekejaman brutal. Membantai dan menghancurkan kota agar kota-kota lain takut dan memilih menyerah lebih awal. Sebagai imbalan atas perlindungan terhadap rakyat dan harta benda mereka. Genghis Khan biasanya mengumumkan kepada penduduk kota bahwa dia akan datang. Dan sebelum kedatangannya kebanyakan kota yang akan dikepung menyambutnya dengan damai dan memberikan kunci kota, seolah berkata, "Silakan Tuan, ini kunci kotanya. Kalau butuh apa-apa tinggal bilang." Tak ada yang berani melawan kekejamannya, dan itu membuatnya bisa menguasai wilayah luas meskipun jumlah pasukannya saat itu tidak lebih dari 250.000 orang. Kampanye militernya di Tiongkok berakhir dengan penaklukan wilayah barat Cina dan memaksa kaisar tunduk kepadanya. Dia bahkan menguasai Beijing, ibu kota dinasti Jin. Kaisarnya saat itu lari ke selatan. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1216.
Genghis Khan sudah lelah karena 10 tahun bertempur terus-menerus di Tiongkok. Tapi kemudian dia merasakan ancaman dari sebuah negara bernama Khawarizm. Di sanalah lari salah satu musuhnya, seorang bangsawan bernama Inaljuk. Inaljuk adalah seorang penguasa di daerah Khawarizm dan berasal dari etnis yang juga berasal dari daerah Mongol. Dia mulai menyerang wilayah kekuasaan Genghis Khan. Maka seperti biasa Genghis Khan memutuskan untuk menyerang lebih dulu sebelum diserang. Dia seperti kereta ekspres yang tidak bisa dihentikan. Dia mengirim salah satu jenderalnya yang masih muda bernama JB bersama 200.000 tentara. Dan dalam 2 tahun mereka berhasil menaklukkan seluruh wilayah itu. Disinilah kelebihan pasukan Genghis Khan tampak, yaitu kepercayaan. Mereka sangat percaya pada para komandannya dan membiarkan mereka mengambil keputusan besar tanpa harus menunggu perintah langsung. Ini yang memungkinkan perluasan kekuasaan secara cepat. Sistem ini kemudian menjadi tulang punggung Kekaisaran Mongol, bahkan setelah Genghis Khan wafat. Lalu terjadilah insiden yang menjadi titik balik sejarah. Saat itu ada hubungan dagang antara Mongol dan Khawarizm. Genghis Khan mengirim karavan dagang berisi 500 pedagang membawa emas, perak, dan kain-kain berharga menuju kota Otrar di wilayah Khawarizm. Tapi Inaljuk, penguasa kota itu, malah membantai semua pedagang Mongol dan menyita barang-barang mereka. Dia beralasan bahwa mereka adalah mata-mata. Dia tidak tahu bahwa tindakannya itu akan mengubah wajah dunia. Sebab yang dia bunuh itu adalah pedagang utusan resmi Genghis Khan. Bahkan katanya pembantaian itu dilakukan dengan sepengetahuan Sultan Khawarizm, yaitu Alauddin Muhammad Khawarizm Shah. Namun ada yang bilang kalau Inaljuk bertindak sendiri tanpa izin. Dan karena dia adalah menantu bibinya Sultan, maka sang Sultan tidak bisa berbuat banyak. Beberapa orang berkata Inaljuk ini punya masalah pribadi juga, termasuk soal namanya yang dianggap menghina. Inaljuk artinya anak kecil, dan dia ingin mengganti namanya menjadi Khair Khan. Setelah kejadian itu, Genghis Khan mengirim 3 utusan resmi, 2 Mongol dan 1 Muslim, untuk menuntut keadilan dan mengembalikan barang-barang mereka. Dia bahkan rela memaafkan kalau barang dikembalikan dan hubungan dagang diteruskan. Tetapi Khawarizm Shah malah merasa terancam. Dia menangkap utusan tersebut, mencukur habis kepala dan kumis mereka, dan alis 2 utusan Mongol. Sementara utusan Muslimnya dipenggal dan kepalanya diberikan kepada 2 utusan Mongol untuk dibawa pulang ke Genghis Khan. Ketika Genghis Khan melihat kepala utusannya, dia murka luar biasa. Dia lupakan semua keinginannya untuk tidak ikut campur dalam konflik dan memutuskan menyerang Khawarizm. Dia serahkan urusan di Tiongkok pada anaknya Ogotai, lalu mengumpulkan pasukan dan bergerak ke Khawarizm. Dia membagi pasukannya menjadi 3 bagian. 1 menyerang dari utara, 1 dari selatan, dan dia sendiri menyerang kota Otrar. Kota itu pun jatuh dengan mudah. Dia menangkap Inaljuk, menyiksanya dengan menuangkan perak cair panas ke telinga dan matanya sampai mati. Tapi Genghis Khan tidak berhenti di situ, dia mengincar seluruh Khawarizm. Apalagi karena Khawarizm Shah malah melakukan kesalahan besar, membagi pasukannya ke banyak bagian untuk menjaga kota-kota terpencil. Bukannya menyatukan seluruh kekuatan untuk melawan Mongol. Akhirnya Mongol dengan mudah menaklukkan wilayah demi wilayah. Dia menaklukkan Bukhara, lalu Samarkand. Penduduk Samarkand mencoba melawan, maka Genghis Khan menggunakan tawanan dari Bukhara sebagai tameng hidup. Dia melakukan pembantaian di sana. Dia juga menculik para perempuan, menjadikan para pemuda sebagai tentara, membunuh semua pria dewasa, dan mengirim para pengrajin ke Mongolia. 1 kota bernama Nisabur bahkan dibantai total karena suami dari putri Genghis Khan tewas di sana. Sang putri memerintahkan pembantaian massal termasuk kucing dan anjing di kota itu. Penduduk dikumpulkan di luar tembok, lalu dipenggal satu persatu. Kepala mereka ditumpuk menjadi piramida, seperti anak-anak bermain pasir di pantai.
Itu semua dilakukan sebagai pesan mengerikan. Jangan pernah meremehkan kemarahan Khan. Akhirnya Genghis Khan menaklukkan ibu kota Khawarizm. Sultan Khawarizm kabur ke Laut Kaspia dan mati di sana. Genghis Khan pun merasa puas karena balas dendamnya tuntas. Dia kembali ke Tiongkok untuk beristirahat. Tapi di sana malah muncul pemberontakan. Maka dia kembali mengangkat pedangnya dan melakukan pembantaian lagi. Setelah itu dia pulang dan akhirnya wafat. Mungkin kata sebagian orang kematiannya adalah rahmat. Karena kalau dia tetap hidup, tidak ada yang tahu sampai mana lagi dia akan melanjutkan pembunuhan dan pembantaian. Demikianlah cerita jatuhnya Khawarizm ke tangan Mongol. Mongol dan dunia antara kekejaman dan ketertiban. Mongol merasa lapar dan berambisi untuk menelan wilayah Asia dan Eropa seluruhnya. Mereka sadar tidak ada satupun negara atau pasukan saat itu yang cukup kuat untuk menghadang mereka. Meskipun jalur logistik dan suplai mereka jauh, mereka tetap bisa bertahan dalam kondisi paling sulit. Salah satu jenderal Genghis Khan bahkan mengirim pasukan sampai ke Azerbaijan dan Armenia, bahkan sampai Ukraina dan Bulgaria. Setelah Genghis Khan wafat, cucunya Kubilai Khan menyatukan seluruh Tiongkok dan mendirikan dinasti Yuan. Ke barat, pasukan Mongol mencapai perbatasan Suriah. Saat itu Mongol adalah kekuatan terbesar di dunia, setidaknya sampai abad ke-13. Bahkan setelah mereka terpecah-pecah, pengaruh mereka masih sangat terasa. Kekaisaran Mongol di Asia, di luar Mongol, baru benar-benar berakhir pada tahun 1857. Itu belum lama dalam ukuran waktu sejarah, kira-kira hanya kemarin sore untuk ukuran bangsa. Keberhasilan mereka menguasai wilayah yang luas itu tidak hanya karena kekuatan militer. Ada faktor-faktor lain yang diletakkan oleh Genghis Khan, seperti undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk semua orang. Kekaisaran Mongol diperintah oleh seperangkat hukum yang disebut dengan Yassa. Hukum ini diciptakan dan diawasi langsung oleh Genghis Khan. Memang tidak ada satupun naskah aslinya yang ditemukan. Tetapi sejarawan dan penjelajah yang hidup di zaman Mongol mencatat beberapa isinya. Misalnya sejarawan Taqiyuddin Al-Makrizi dalam bukunya menyebutkan bahwa dalam hukum ini semua orang baik tahanan maupun bangsawan harus makan bersama. Ada juga larangan penggunaan gelar-gelar yang berlebihan. Semua orang hanya boleh dipanggil dengan namanya saja, tanpa gelar-gelar seperti tuan, bangsawan, atau semacamnya. Hukum Yassa juga melarang fanatisme terhadap mazhab tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Mongol tidak terlalu mempermasalahkan ras atau etnis. Mereka tidak rasis, yang penting bagi mereka adalah kepentingan dan manfaat. Kekaisaran Mongol mencakup wilayah luas yang berisi banyak suku dan etnis berbeda. Toleransi beragama juga bukan hal baru bagi Genghis Khan. Sejak dulu Mongol memperlakukan agama sebagai urusan pribadi. Tidak ada satu agama resmi. Sebagian besar suku Mongol saat itu menganut kepercayaan Syamanisme, Kristen atau Buddha. Genghis Khan sendiri menganut kepercayaan Tenggerisme, namun dia tetap mengundang para rahib Buddha, pendeta Kristen dan penjelajah Muslim ke istana. Dan Genghis Khan juga pernah bertanya tentang agama Islam. Dia pun menganggap bahwa ajaran Islam secara keseluruhan sangat masuk akal dan logis. Tetapi satu hal yang menurut Genghis Khan agak tidak masuk akal adalah kenapa semua orang harus ziarah ke Mekah. Dan keturunan Genghis Khan pun akhirnya banyak yang masuk Islam, sebagian bahkan kemudian mendirikan kekaisaran Islam, seperti Timur Leng yang mendirikan kerajaan Daulah Timuria. Ada juga salah satu keturunannya yang kemudian hijrah ke wilayah India dan selanjutnya mendirikan kekaisaran Islam di India. Dan guru dari Genghis Khan sendiri namanya adalah Toril yang kelak berkhianat adalah seorang Kristen dari sekte Nestorian. Dalam budaya Mongol, perempuan juga sangat dihormati. Contoh paling terkenal adalah ketika Toregene Khatun, istri dari salah satu anak Genghis Khan, memimpin kekaisaran selama 4 tahun setelah suaminya wafat, sampai anaknya Guyuk Khan naik tahta. Banyak sejarawan modern menyebut masa kekuasaan Mongol sebagai Pax Mongolica, mirip dengan Pax Romana, era kedamaian dan kemakmuran yang terjadi di Kekaisaran Romawi. Pax Mongolica berlangsung sejak abad ke-13.
ketika Genghis Khan mulai menaklukkan wilayah hingga pertengahan abad ke-14 saat wabah Black Death atau wabah pes menyebar dari Asia ke Eropa. Uniknya wabah ini menyebar melalui salah satu sistem transportasi yang diciptakan oleh Genghis Khan, yaitu jaringan Yam. Semacam sistem pos kerajaan untuk menyampaikan informasi intelijen dan perintah administratif. Sistem ini terdiri dari pos-pos di sepanjang jalur, lengkap dengan petugas dan pengantar pesan yang berpindah dari satu pos ke pos yang lain. Bisa dikatakan Genghis Khan menciptakan pos nasional yang canggih untuk zamannya. Karena itu infrastruktur seperti ini menjadi tulang punggung kekaisaran, dan Genghis Khan sangat menjaga agar para pegawainya bekerja dengan baik dan jalur posnya tetap berfungsi. Namun di balik semua keunggulan ini ada juga sisi gelap dari Genghis Khan, terutama dalam hal jumlah korban jiwa. Misalnya data populasi di Tiongkok Utara sebelum dan sesudah invasi Genghis Khan menunjukkan penurunan dari 50 juta menjadi hanya 8 juta orang dalam waktu 8 tahun setelah kematiannya. Artinya sekitar 42 juta orang menghilang, jumlah yang bahkan lebih besar dari korban Perang Dunia I. Beberapa orang berpendapat angka ini terlalu besar untuk disebabkan oleh perang saja, mungkin juga karena wabah. Namun sejarawan Amerika Richard von Glan dalam bukunya menyatakan bahwa saat wabah Black Death antara 1340 sampai 1370, penurunan populasi maksimal hanya sekitar 15 sampai 33%. Artinya tidak mungkin penurunan besar ini murni karena wabah. Pastilah ada faktor lain seperti banjir, kelaparan, dan tentu saja perang. Yang mengerikan, pembantaian oleh Mongol tidak hanya soal membunuh manusia, tapi juga pemusnahan budaya. Sejarawan Inggris John Mann menyebutkan bahwa dalam penyerangan kedua Genghis Khan ke wilayah Xia di Tiongkok, mereka tidak hanya membunuh penduduk tetapi juga menghancurkan semua peninggalan budaya dan sejarah mereka. Itulah mengapa hingga kini sangat sedikit catatan sejarah dari wilayah tersebut yang bisa kita pelajari. Hal serupa juga terjadi di wilayah Khawarizm, yang sekarang menjadi wilayah Iran dan Asia Tengah, di mana menurut sejarawan Stephen Turnbull, Mongol membunuh sekitar 3/4 penduduk dataran tinggi Iran, kira-kira 10-15 juta jiwa. Pengaruh kekejaman ini dirasakan selama 6 abad kemudian. Jumlah korban akibat invasi Mongol memang masih diperdebatkan hingga hari ini. Estimasinya berkisar antara 4 juta hingga 40 juta jiwa. Namun sebenarnya perdebatan tentang sisi positif dan negatif Genghis Khan lebih banyak mengungkap sifat dasar kita sebagai manusia, bukan hanya tentang dia sebagai tokoh sejarah. Kalau kita cermati pola muncul dan runtuhnya kekaisaran Mongol sebenarnya adalah bagian dari pola sejarah yang kadang terulang. Bangsa-bangsa nomaden seringkali membentuk kekaisaran besar setelah dipersatukan oleh seseorang yang merupakan pemimpin yang kuat. Namun kemudian mulai runtuh secara perlahan, dan kita melihat pola ini pada bangsa Hyksos di Mesir, suku-suku Germanik di Romawi, atau bangsa Viking di Eropa Utara. Maka Mongol bisa dikatakan hanyalah bagian dari pola sejarah yang kadang terulang, dan itu adalah deskripsi objektif, bukan penilaian emosional. Tidak ada cinta, tidak juga kebencian. Para penonton sekalian, jangan kita menilai manusia dari posisi kita sekarang, baik secara waktu maupun tempat. Pada akhirnya Barat bisa menilai Genghis Khan mungkin secara lebih objektif, bisa membahas sisi negatif dan positifnya karena tentara Genghis Khan tidak pernah sampai ke London. Mereka tidak pernah menjadi musuh Barat secara keseluruhan. Tapi di timur mustahil bagi kita untuk melihat Genghis Khan dengan objektif. Bagi kita dia adalah pembunuh besar, musuh sejarah. Karena korban-korbannya adalah orang-orang timur, orang-orang kita, orang-orang muslim. Dia membunuh jutaan jiwa, membakar kota-kota di timur, pasukannya memperkosa, merampok, dan menghancurkan peradaban Islam. Sulit sekali untuk melupakan semua itu dan memperlakukannya secara netral, seolah-olah ini pembahasan makan malam biasa. Meskipun di sisi lain, orang-orang Mongol juga mengembangkan peradaban Islam, membuka kota-kota baru, dan juga mengembangkan masyarakat Muslim dari sisi budaya maupun dari kekayaan peradaban.
Pada akhirnya pertanyaan tentang baik dan jahat itu subjektif, tergantung dari posisi Anda berdiri. Sangat mungkin ada orang yang membela Genghis Khan tetapi mengecam Hitler, atau sebaliknya, padahal keduanya tidak jauh berbeda. Mungkin alasan kenapa episode tentang Hitler salah satu yang populer di YouTube adalah karena penontonnya merasa lebih dekat dengan ceritanya, karena korbannya orang Eropa. Tetapi seperti biasa, saat saya membicarakan Genghis Khan, sebenarnya masih ada tanda tanya. Apakah dia benar-benar melakukan semua itu? Maka teman-teman sekalian, izinkan saya memberikan satu nasihat terakhir. Jangan mudah untuk memberikan kepercayaan kepada siapapun, karena bahkan Genghis Khan pun bisa berubah. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaAllah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.